Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran dengan metode Delivery, Interaction, dan Assessment. Berkaitan dengan mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan LPS yang telah disusun. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raden Kiki Abdul Muluk, ST MPD, NIDN 040107 6602. Jabatan akademik saya lektor. Pengalaman mengajar dari tahun 2005 sampai dengan 2023 di Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri. Pada semester genap tahun 2022-2023 semester genap saya pindah home base ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Masyarakat. Mata kuliah pokok yang diampuh pada program studi pendidikan masyarakat yaitu pengembangan kurikulum dan metode penelitian pendidikan. Selanjutnya, delivery mata kuliah pengembangan kurikulum yang memiliki bobot 3 SKS dan ada pada semester 4. Ini merupakan mata kuliah wajib yang wajib ditempuh oleh mahasiswa pendidikan masyarakat. Dari segi mata kuliah, bahwa mata kuliah pengembangan kurikulum mengkaji berbagai hal yang berkaitan dengan konsep dasar kurikulum, pendidikan sebagai mata kuliah keahlian, asas dan manfaat pengembangan kurikulum, prinsip dasar dan pertimbangan pengembangan kurikulum, model-model pengembangan kurikulum, perencanaan pengembangan kurikulum, dan sistem perorganisasian kurikulum. Selanjutnya, kemampuan yang diharapkan. Mahasiswa memiliki keyakinan kedekatan hubungan kurikulum dengan proses pembelajaran, memahami teori dan desain pengembangan kurikulum dalam lembaga pendidikan, dan sanggup mengembangkan keterampilan membuat keputusan, merancang dan mendesain kurikulum sekolah sebagai sesuatu yang spesifik dan memiliki keunikan masing-masing. Delivery mata kuliah pengembangan kurikulum terkait dengan materi pembelajaran. Pada tatap muka pertama, kuliah berorientasi pada deskripsi mata kuliah. Pada tatap muka kedua berbicara masalah pengertian kurikulum dan pengembangannya. Pada tatap muka ketiga berbicara asas dan filosofi serta manfaatnya bagi pendidikan juga bagi peserta didik. Keempat, membahas komponen-komponen kurikulum. Tatap muka kelima membahas prinsip relevansi. Tatap muka keenam membahas berbagai model-model kurikulum dari para ahli. Tatap muka ketujuh yaitu berbicara masalah prosedur perencanaan pengembangan kurikulum. Dan tatap muka ke-8 kita akan melakukan ujian tengah semester. Selanjutnya untuk tatap muka ke-9 kita berbicara masalah kebijakan, rencana program pengembangan, organisasi, proses adopsi, dan analisa kompetensi dari kurikulum. Untuk tatap muka ke-10 kita berbicara masalah skema kerja pengembangan kurikulum. Untuk tatap muka ke-11 kita melakukan pengkajian terhadap pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam pengembangan kurikulum. Dan untuk yang ke-12 kita berbicara masalah wilayah kerja pengembangan kurikulum sekolah. Dan untuk tatap muka ke-13 berbicara masalah kurikulum sentralisasi dan desentralisasi. Untuk tatap muka ke-14 dan 15 kita berbicara masalah program dan evaluasi dari kurikulum. Dan yang terakhir pada tatap muka ke-16 kita melaksanakan ujian akhir tengah semester. Selanjutnya interaction dari sistem pembelajaran, yaitu pertama, sistem pembelajaran dilakukan secara offline dan online dengan presentasi 50% offline, 50% online. Pada sistem pembelajaran online ini kita gunakan melalui e-learning siakan Sevima, join Zoom meeting, dan beberapa media sosial seperti WhatsApp, dan kita gunakan juga Google
classroom. Untuk metode pembelajaran kita menggunakan beberapa skema, yaitu menggunakan cara konvensional atau ceramah, menggunakan cara diskusi, menggunakan cara tanya jawab, dan menggunakan cara dengan memberikan tugas mandiri dan tugas kelompok untuk dipresentasikan, serta restitusi, yaitu mengkaji, meresume kembali hasil pembelajaran, selanjutnya dirangkum oleh mahasiswa dan dipresentasikan. Untuk asesmen penilaian, sistem penilaian mata kuliah untuk kelulusan mata kuliah ini yaitu dibagi menjadi beberapa kategori atau bobot. Untuk kehadiran 10%, untuk tugas dan kuis 30%, untuk UTS 20%, dan untuk UAS 40%. Di mana patokan dan bobot penilaian kelulusan sebagai berikut. Nilai angka 80 sampai 100 bobot mutu, bobot atau nilai huruf mutu A. Untuk 76 sampai 7999 huruf mutu AB. Untuk nilai 70 sampai 7599 huruf mutu B. Untuk 65 sampai 69,99 huruf mutu BC. Untuk 56 sampai dengan 6499 huruf mutu C. Untuk 40 sampai 55,99 huruf mutu D, dan 0 sampai dengan 39,99 huruf mutu E. Dalam sistem penilaian khususnya di program studi pendidikan masyarakat dan umumnya di Universitas Ihsan Cendekia Mandiri, untuk nilai huruf mutu D dan E wajib untuk mengulang kembali mata kuliah yang bersangkutan. Demikianlah pemaparan tentang deskripsi diri saya ini. Dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, saya cukupkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya menjelaskan materi lanjutan terdahulu tentang pengembangan kurikulum, sebelumnya mari saya berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga kuliah hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Baiklah, melanjutkan teori tentang pengembangan kurikulum, yaitu pada pertemuan ke-4 minggu lalu kita berbicara masalah tentang model-model pengembangan kurikulum. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengembangan kurikulum itu sendiri. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu bahwa di dalam proses sistem pendidikan, di mana sih posisi kurikulum itu sendiri. Secara garis besar saya jelasin bahwa di dalam sistem pendidikan ada elemen-elemen, 6 elemen yang penting yang jelas itu membentuk proses ini berjalan, sistem pendidikan ini berjalan. Pertama, tentu ada siswa. Kedua, ada pendidik, guru, dosen, ya. Ada teknik, tenaga administrasi. Gak mungkin kita bekerja tanpa tenaga administrasi ya. Ada biaya, gak mungkinlah terserah tanpa biaya. Walaupun dari bantuan manapun tetap ada biaya yang harus dikeluarkan. Selanjutnya semua didukung oleh sarana dan prasarana. Sarana itu semua tempat-tempat peralatan, alat peraga edukasi, ada prasarana, metode dan segala macam, dan semua itu seolah-olah dirangkum dalam sebuah daftar. Kalau kurikulum itu cuma daftar nama aja kok. Daftar nama pelajaran yang wajib ditempuh oleh siswa dalam kurun waktu tertentu. Kalau S1 4 tahun, S2 2 tahun, doktor 5 tahun, PAUD berapa tahun? 2 ya? 1, 2, terus 3, TK sekian, SD dan SMP, SMA. Semua dan yang jadi permasalahan, kurikulum itu sendiri harus mencerminkan apa? Visi. Mungkin PAUD ibu dengan PAUD ini berbeda visinya. Karena berbeda visi, otomatis kelima elemen ini juga bisa berbeda. Contoh sederhana aja, pergi ke Jakarta dengan ke Bali, sama nggak persiapannya? Berbeda. Judulnya sama, piknik, tapi beda.
uangnya beda, peralatannya beda. Sama ini juga. Semua perbedaan itu tercermin di kurikulum. Boleh jadi kurikulumnya sama. Misalnya pendidikan pendidikan untuk menggambar berbeda TK dengan PAUD. PAUD ini dengan ini berbeda. Titik beratnya ke tulisan, ada titik beratnya ke kaligrafi, macam-macam. Boleh jadi mata pelajaran pengembangan kurikulum di sini pendidikan masyarakat dengan di universitas lain yang sama pendidikan masyarakat berbeda. Daftarnya sama di kurikulumnya, mata pelajaran anu sama, isinya beda. Karena apa? Visinya. Untuk mencapai visi harus melakukan misi. Dian, visinya tahun depan pengen punya brio, amin. Misinya sekarang gimana? Di samping sekolah harus kerja, di samping kerja harus cari tambahan ini itu ini agar tercapai. Jadi misi kata kerja. Agar tercapai visi ini semua, katakanlah siswa pendidik teknik biaya pas udah oke, lantas kami menggiringnya pendidik ke kumaha yang menggiringnya akan ini capai di kurikulum. Oleh sebab itu wajar kalau ada perubahan-perubahan kurikulum. Banyak faktor yang dilibatkan. Terutama yang menjadi dasar dalam konsep kualitas bahwa semua yang kita lakukan itu harus memuaskan pelanggan, harus memenuhi keinginan stakeholder pengguna kita. Itu yang membedakannya. Itu yang membedakan. Sehingga si menu nanti harus gimana? Kalau saya katakan resepnya tuh harus gimana? Cilok banyak, tapi cilok anu udah macam-macamnya beda. Itulah daftar kurikulum. Kalau itu udah persepsinya udah sama, oke, saya akan maju ke materi yang lanjutan minggu kemarin tentang pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum, apa sih yang harus dikembangkan? Sesuatu yang dikembangkan mesti dari sesuatu yang sudah ada. Kalau yang belum ada apa? Bukan pengembangan, penciptaan. Pengembangan selalu terkait dengan apa? Inovasi. Inovasi lahir dari apa? Dari fenomena yang ada, dari masalah yang kita hadapi, dari berbagai persoalan, timbullah keinginan apa yang harus kita lakukan dengan kurikulum kita dalam hal ini. Akhirnya lahirlah sebuah pengembangan. Oke. Pengertian pengembangan kurikulum tidak dapat lepas dari berbagai aspek yang mempengaruhinya seperti cara berpikir, sistem nilai, seperti moral, keagamaan, politik, budaya, proses pengembangan kebutuhan peserta didik. Okay. Dari cara berpikir, tentu cara berpikir itu lahir dari apa? Dari fenomena, dari kemampuan ilmu, dari pengalaman, dan banyak hal. Tapi ada yang harus diperhatikannya ini, yaitu aspek yang bersifat moral ya, sistem nilai. Sistem nilai itu memang luas ya. Kearifan lokal, budaya, sosial. Mungkin ibu mendirikan sekolah di sini, PAUD di sini dengan di sana agak pinggang, agak berbeda. Berbedaannya apa? Banyak aspek-aspek yang dipertimbangkan. Bu, anak saya gak bisa sekolah. Kunaon bu? Samingon iya kada acara ruatan. Gak bisa kita melawan kearifan lokal, alangkah tidak bijaksana. Tapi bagaimana kurikulum ini bisa menyelaraskan hal itu? Kan ada pengganti, ada. Bahkan dari nilai-nilai event seperti ruatan, ulang tahun itu ada istilahnya kurikulum tersembunyi. Kan di kurikulum ada daftar mata pelajaran ini. Ada mata pelajaran, bukan mata pelajaran, tapi itu mendukung terhadap pelaksanaan kurikulum pembelajaran yang disebut dengan kurikulum tersembunyi. Ya. Politik, budaya, dan sosial udah jelas. Politik, budaya, dan sosial sangat mempengaruhi. Kenapa lahir kurikulum Kurtilas contoh? Sini ada yang guru PAUD, ada kurikulum 13, bukan guru yang gak siap, tapi pekerjaan administratifnya banyak. Satu mata pelajaran harus menilai aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Ini belajar tentang katakanlah IPA, pengetahuan alam, materi biologi tentang tumbuh dan berkembang. Setiap yang tumbuh pasti berkembang, setiap yang berkembang pada akhirnya akan mati. Diterangkan aspek afektifnya, aspek aturannya seperti apa. Tumbuh, berkembang, mati. Apalagi psikomotoriknya. Dia berkembang, cirinya berkembang, tumbuh, cirinya tumbuh, ada perubahan. Ku matematik dihitung berapa berubahnya dari sekian seri seperti itu. Apa kognitif dianalisa. Guru harus ngejelasin semua dan semua mata pelajaran bukan begitu kan. Makanya si A, si B, si C itu beda loh. Ya, itu yang tidak siapnya. Kurtilas
digulirkan salah satunya yaitu bahwa istilahnya gini, kalau pinter tidak bermoral nggak berprestasi. Yang berprestasi itu yang pinter bermoral. Tidak bermoral, mohon maaf agak terbelakang kasih dah. Udah pinter tidak bermoral bahaya. KTSP kurikulum satuan pendidikan terlalu padat, perlu nyebar. Dibuatlah akhirnya Kurtilas lahir, ya. Tapi sesungguhnya dengan Kurtilas ini si murid bisa jadi diharapkan menjadi insanul karimah. Insanul karimah teh dah hese ya punya pinter, bager, cager bahasa Sunda. Oke, ya. Dan itu adalah tugas ibu. Dan selanjutnya proses pengembangan kebutuhan peserta didik masyarakat maupun arah program pendidikan. Kita juga tidak boleh lepas dari aturan pemerintah bahwa kurikulum ini harus begini. Tidak lepas dari itu. Walaupun pada konteks nyatanya kita juga diberi kewenangan untuk mengembangkan kurikulum keunggulan kita. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai pendidikan secara nasional. Jadi definisi tujuan pendidikan nasional di peraturan 2003 ya tentang sistem pendidikan nasional itu tercantum ya. Apa pendidikan nasional itu? Selanjutnya kita berbicara terminologi kurikulum ya, cerita secara itunya. Dalam pengembangan kurikulum harus diperhatikan terlebih dahulu adalah terminologi langkah-langkah dalam kurikulum itu sendiri. Menurut Dakir, salah seorang ahli kurikulum, dalam bukunya Perencanaan Pengembangan Kurikulum menyebutkan terminologi kurikulum ada dua yang tadi saya katakan. Satu, core kurikulum, di mana core artinya inti dalam kurikulum berarti pengalaman belajar yang harus diberikan baik berupa kebutuhan individu maupun kebutuhan umum. Kalau core kurikulum di sini mata kuliah yang wajib ada untuk satuan pendidikan tersebut. Kalau kamu berapa ada berapa? 145 dikurang KP 2 DA dikurang 8. 145 kan penelitiannya skripsi, 2 SKS praktek 8, 145 kurang 8 137. Nah yang intinya di situ. Yang core-nya Pemdas tersendiri ada sekitar 115. Di 115 itu wajib kamu dikuasai sebagai prodi Pemdas. Sisanya pendukung, ada mata kuliah universitas umum, agama, Pancasila, kewarganegaraan umum, semua prodi ada. Ada fakultas yang khusus Pemdas, ada yang inti pokok seperti kurikulum, pelajaran Bukirana, Prof Bagus yang inti-inti. Sisanya yaitu kerja praktek dan penelitian. Oke. PPL ya sekarang PAP ya. PAP sekarang tuh ya. Oke. Ada juga yang saya kata dia hidden kurikulum yang tersembunyi. Jadi banyak hal, misalnya yang tadi kearifan lokal itu ada acara, di acara itu kita bisa menyimak, oh pelajaran yang harus diambil dari sini. Kadang kita belajar dari kondisi nyata dan kita terapkan ke siswa, itu kurikulum tersebut nggak ada di daftarnya, tapi itu mendukung kepada beberapa mata kuliah. Sing rajin ya, yang baguslah berkomunikasi dengan teman, dengan anak atas, dengan anak bawah, dengan satu angkatan. Gak ada teori itu di kurikulum, tapi itu perlu untuk mendukung pelajaran pada perilaku organisasi, perilaku siswa gitu. Oke, itulah inti, itu harus ada ya. Yang penting core kurikulum itu ditentukan oleh pemerintah dan sisanya kita diberi kewenangan untuk buat kurikulum. Makanya kurikulum 21 sama 23 beda ya. Itulah proses perubahan. Pada dasarnya bahwa pengembangan kurikulum itu harus sesuai dengan konsep yang akan ditempuh atau dipilih ya suatu lembaga agar pengembangan kurikulum dapat terarah dan terukur. Oke. Langkah-langkah pengembangan kurikulum: pertama, analisa dan diagnosa kebutuhan, perumusan tujuan, pengorganisasian materi, pengorganisasian pengalaman belajar, penggunaan alat edukasi. Pertama, analisa dulu. Coba ini kurang nih ya. Analisa dulu kebutuhannya. Ibu buat PAUD di mana, kayak PKBM di mana, lihat dulu masyarakatnya butuh enggak.
Terus ibu teh buatnya mau kalangan mana? Low, middle, high, kalangan bawah, kayak PKBM, mohon maaf, menengah ke bawah ya, kayak nggak tuntas sekolah. Nggak tuntas dalam arti bukan berarti hanya masalah biaya, bisa masalah hal lain ya, banyak. Lihat dulu kebutuhannya, jangan jreng aja main berdiri sekolah. Terus perumusan pada tujuan, tujuannya teh kurang jelas kayaknya ya, ininya ya, silo. Ya bisa dilihat di itulah di materinya. Oke. Selanjutnya itu perumusan tujuan. Tujuan ibu bikin katakanlah PKBM paket A, B, C atau paket fokus ke B, C aja. Fokus ke BA aja atau fokus ke A aja. Yang rencana insya Allah saya buat juga dengan pasukan saya fokus ke A. Kunaon fokus ke A? Ya karena setelah dicek di lapangan banyak yang SMA ngaco nanya putusnya gitu maksudnya. Ya ngapain kita mau buka paketnya nanti aja kalau ada yang lain berjalan sambil jalan. Yang pasti tujuannya dulu harus jelas. Lanjut pengorganisasian materi itu. Nah disinilah yang sulitnya. Iya materinya apa aja yang dikasihin ke mereka tuh, yaitu kurikulum itu. Mungkin beda bu, paket A di sini dengan di sana. Ada mata kuliah tertentu yang harus khusus di sana mah berbeda. Nah itu dipastiin dulu materinya bu. Ibu tuh mau ngajar mata pelajaran apa aja. Yang jelas patokan dari pemerintah harus ada ya. Non agama, Pancasila, bahasa Indonesia itu mah wajib semua harus ada. Mau pelajar mau jurusan apapun ada, mau teknik non teknik harus ada. Lanjut ke masalah pengorganisasian pengalaman belajar. Ibu, bagaimana proses belajarnya nanti dijelasin ya, seperti itulah. Dari pengalaman yang ibu miliki. Selanjutnya yang terakhir adalah ini yang penting. Perlu enggak alat ukur? Alat peraga edukasi. Kalau untuk PAUD perlu, TK perlu. Nah kalau yang itu perlu enggak? Perlu juga. Oke. Nah seperti itulah inti-inti dari masa ini, analisa dan diagnosis kebutuhan. Nanti kita akan bahas di minggu depan. Selanjutnya mungkin ada sesi untuk tanya jawab. Silakan siapa yang untuk bertanya? Pak, izin bertanya. Ya, mangga siapa? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ferada Tianovita dengan NIM 84411230001. Ya, gimana? Pertanyaannya, menurut Bapak, kira-kira apa model kurikulum yang cocok di Indonesia? Oke, baik ya. Ada lagi atau saya jawab dulu yang ini? Kita jawab dulu yang ini ya. Baik. Kalau dikatakan model apa kurikulum yang cocok untuk saat ini, agak sulit sebab begini. Umumnya kurikulum itu mengalami perubahan biasanya di Indonesia itu ya. Kalau setelah kita cerita di minggu-minggu lalu per 5 sampai 10 tahun dirubah. Tetapi seperti di Amerika, di sistem saya pelajari tentang perbandingan sistem pendidikan di luar negeri itu per 25 tahun, Amerika per 25 tahun, 19. Akan tetapi kalau dikatakan mana yang cocok pada saat ini untuk rentan menengah itu kurikulum 13 ya. Dimana secara prinsip bahwa kurikulum yang diterapkan itu harus melibatkan, harus menyertakan 3 aspek: afektif, kognitif, psikomotorik dari siswa harus diterjemahkan dalam itu. Mungkin 2013 besok lusa bisa diganti lagi. Tapi pada dasarnya setiap perubahan kurikulum ada muatan tersendiri yang tidak berubah. Bisa dibuka lagi di modul kedua itu tidak berubah dari tahun 54, 58, terus 68,
75, 80, 81, 80, terus perubahan lagi 85, 89 atau 90, kurikulum KBK langsung 94 tuh langsung 95 KTSP langsung Kurtilas. Dari garis itu tetap ada benang merahnya yang tidak berubah. Kalau dikatakan cocok yang mana, tapi kurikulum yang dibuat ini dibentuk dari masukan berbagai model kurikulum dari para ahli ya. Pertama, pemerintah, dari aturan pemerintah, kurikulum inti, kurikulum lokal ke kita yang ke kita ini kita pelajari dari berbagai model-model kurikulum yang ada yang sudah dipelajari. Akan tetapi saya katakan bahwa kurikulum itu mesti berubah, harus berubah. Sekarang kurikulum contoh di beberapa contoh yang kemarin saya masih di teknik, yaitu kurikulum dengan melibatkan OBE, Objective by Education, di mana proses pembelajarannya student center learning. Jadi kuliahnya gimana kalian? So kalian mau belajar apa sekarang? Pak, ini materinya tentang misalnya materi tentang uji kompetensi guru. So waktu kamu buku nanti kita diskusi seperti itu. Oke, ya. Ada lagi yang tanyain? Gimana? Puas ya? Ada yang tanyain? Izin bertanya Pak. Ya, siapa? NIM. Izin memperkenalkan diri, nama saya Isnaini dengan NIM 8441123 Ya. 003. Menurut Bapak, apakah kurikulum harus dirubah? Terima kasih. Oke. Jadi hampir mirip pertanyaan tadi. Apakah kurikulum harus dirubah? Harus. Bukan dirubah, harus mengalami perubahan. Di mana proses perubahan tersebut tentu didasarkan pada apa permintaan pelanggan, dalam hal ini pengguna lulusan itu sendiri. Ada lagi apa yang diharapkan dari untuk PAUD, TK, apa yang diharapkan dari orang tua dengan memasukkan anaknya ke sekolah ini apa? Harus ada pooling. Nanti kalau gak ada pooling kurikulum kita nanti kemana wae. Keinginan orang ke sini kita ngajar ke sini, nggak nyambung nanti. Akhirnya animo, keinginan masyarakat untuk sekolah di sekolah ini nggak ada. Tapi pihak ini juga bisa menawarkan, Bu, saya punya program ini juga gimana? Apabila memang itu perlu membutuhkan berbagai masukan dari, tapi biasanya diperlukan. Oke, jadi secara garis besar bahwa membuat kurikulum bukan membuat daftar asal, membuat daftar aja. Setiap pelajaran tuh betul-betul mengarah. Saya ngajar statistik di teknik industri, di ekonomi, di Paperta beda. Jauh beda. Kalau di ekonomi bisnis, di pendidikan statistiknya berbeda. Statistik inferensial bukan deskriptif, beda ya. Datu di pendidikan mah gak perlu statistik yang untuk menghitung ukuran benda di dalam itu enggak. Tapi pada proses penilaian rata-rata standar deviasi seperti itulah ya. Jadi kurikulum perlu mengalami perubahan. Kalau perlu berubah ya dengan proses perubahan dan melibatkan yang seperti tadi itu ya, komponen-komponen masyarakat. Oke, kurang lebihnya nanti kita kita lanjut di materi berikutnya karena pengembangan kurikulum masih banyak beberapa materi. Kalau ada yang mau ditanyakan belum tercover di sini, saudara bisa WA ke grup seperti biasa ya. Oke, dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, kuliah ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.